Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Randi Wardana, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan UTS saya yang berupa video. Oleh karena itu saya akan menjawab pertanyaan satu demi satu. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan pertama, yaitu ceritakan perubahan kurikulum yang sudah terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia berserta kaitannya dengan pengajaran bahasa Inggris. Oke, baiklah. Jadi kita ketahui kurikulum di Indonesia itu memiliki 3 fase, yaitu sebelum merdeka, setelah merdeka, dari tahun 1945 sampai 1950, dan sampai fase ketiga yaitu 1950 sampai sekarang. Jadi perkembang sepanjang sejarah kurikulum itu berubah sebanyak 12 kali. Dari kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 68, 75, 84, dan sampai KBK, KTSP 2013 dan sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Oke, pada kurikulum 1967 sampai 1984, penekanan yang dilakukan pada pelajaran bahasa Inggris adalah reading, listening, writing, dan speaking. 4 penekanan tersebut dikelompokkan menjadi 2 komponen. Yang pertama product skill, yaitu isinya writing dan speaking. Yang kedua adalah respective skill, yang isinya reading dan listening. Pada kurikulum selanjutnya, kurikulum 1994, ada perubahan urutan penekanan yang terjadi di bahasa Inggris, yaitu reading, listening, speaking, dan writing. Akan tetapi pada kurikulum ini, sang siswa memiliki target menghafal kosakata, yaitu pada SMP ditargetkan 1000 kosakata, SMA 2500 kosakata, dan untuk jurusan bahasa 3000 kosakata untuk kurikulum 1994. Kemudian kita lanjut pada kurikulum 1975, ini menggunakan pendekatan yang bernama teaching approach, yaitu pendekatannya yang berupa audio lingual method yang disingkat dengan ALM, yaitu pembelajaran yang berulang agar tumbuh habis yang ditekankan, agar tumbuh kebiasaan baik. Pada kurikulum ini, kurikulum 1904 yang mempunyai pendekatan ALM, kita ditekankan untuk yang pertama yaitu adalah grammar. Oke, paham? Selanjutnya pada kurikulum 1984 kita menggunakan pendekatan yang bernama communicative approach, speaking dan writing. Dan juga pada tahun 1994, 10 tahun ke depannya, communicative approach direvisi menjadi meaningfulness approach. Itu pendekatan yang bermakna. Akan tetapi, pendekatan ini sama dengan pendekatan yang terjadi pada tahun 84. Namanya saja yang berubah. Oke, kita lanjut ke kurikulum ini 84, 94 itu nama saja yang berubah, yaitu pendekatannya ditekankan kepada speaking dan writing yang bersifat komunikasi. Yang kita lanjut kepada kurikulum KBK dan KTSP, masih menggunakan landasan communicative approach. Akan tetapi ada tambahan dalam penekanan, yaitu seperti jenis-jenis teks, itu penambahan dalam penekanan KBK dan KTSP, tapi juga masih menggunakan landasan communicative approach. Oke. Kita beralih ke soal nomor 2. Pada saat
Masuk ke kurikulum 2013, ceritakan lebih spesifik dan detail mulai dari siapa menteri yang mau kurikulum tersebut, ciri-cirinya, bentuk RPP-nya, dan lain sebagainya. Pada kurikulum 2013 itu bersifat top down, dari atas, dari pemerintahan ke bawah. Yang mempeloporinya adalah Pak Anies Baswedan. Oke. Pada kurikulum 2013 itu pendekatannya bersifat scientific approach. Oke. Ciri-cirinya pada kurikulum 2013 memiliki yaitu yang namanya kompetensi inti yang disebut dengan KI. KI memiliki keturunan yaitu kompetensi dasar. Adapun KI kompetensi inti memiliki 4 cabang, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 dan KI 2 disebut dengan sikap afektif. KI 1 bersifat sosial, KI 2 bersifat KI 1 bersifat sosial, KI 2 bersifat spiritual. KI 1 bersifat spiritual, KI 2 bersifat sosial. Kemudian ada KI 3 yang disebut dengan kognitif ataupun pengetahuan. Sebenarnya yang terakhir ada KI 4 yang disebut psikomotorik ataupun keterampilan. Adapun penekanan pada bahasa Inggris di kurikulum ini yaitu penekannya ada listening, speaking, reading, dan writing. Oke, pada penyusunan RPP 2013 ini merupakan proses pembuatan rencana atau panduan yang dikembangkan oleh guru berdasarkan silabus. Dari mana kita mendapatkan silabus? Dari KD. KD diturunkan dari mana? Dari KI. KI diturunkan dari mana? Dari kurikulum. Oke. Dalam proses pengujian terdapat, oleh karena itu di dalam proses pembelajaran ada tingkatan pemahaman yang disebutkan dengan belum tangsomoni, lupa saya, yaitu ada tingkatan-tingkatan dalam memahami. Yang pertama yaitu mengingat atau menghafal. Yang kedua memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, dan menciptakan. Oke, komponen-komponen RPP itu diantaranya yaitu 1. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, bahasa Inggris seperti materi yang diajarkan, serta materi pokok seperti simple present atau mencakup verbal dan non-verbal, alokasi waktu yang bisanya dari 2 kompetensi inti. Indikator pencapaian menggambarkan target belajar siswa. Jadi komponen ini disusun agar selaras dengan tingkat pemahaman siswa sesuai dengan taksonomi. Itu indikator pencapaian kita, targetnya sampai kemana, apakah dia mengingat, memahami, mengevaluasi, menciptakan. Itu target indikator pemahamannya. Ya, lanjut ke soal nomor 3. Setelah selesai kurikulum lakukan hal yang sama terhadap kurikulum Merdeka pada era Menteri Pak Nadiem Makarim. Pada kurikulum Merdeka, Pak Nadiem Makarim Merdeka sebenarnya masih memiliki inti yang sama dengan kurikulum 2013. Namun ada beberapa istilah-istilah ataupun pendekatan pelajarannya yang mengalami perubahan. Fase pembelajaran juga pada kurikulum 2013 kita mendapatkan kompetensi inti. Pada kurikulum Merdeka berubah menjadi capaian pembelajaran. Fase pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran di kurikulum 13 itu ada berapa fase sampai 6 fase. Yang pertama fase A kelas 1 sampai 2 SD. Fase B kelas 3 sampai 4 SD. Fase C kelas 5 sampai 6 SD. Fase D kelas 7 sampai 9 SMP. Fase E kelas 10 SMA.
fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Jadi kurikulum Merdeka juga pada kurikulum Merdeka versi Pak Nadiem Makarim juga menekankan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar, mandiri. Pada pembelajaran bahasa Inggris, kemampuannya penekanannya itu bertambah daripada yang kemarinnya, yaitu meliputi menyimak, berbicara, membaca, menulis, mempresentasikan. Oke, ada penambahan pada kurikulum Merdeka yang awalnya 4 menjadi 6, yaitu menyimak, berbicara, menulis, mempresentasikan, dan memirsa dan mendengar. Oke? Pada pendekatan 2013 itu digunakan pendekatannya yaitu Gender Based Approach ataupun yang disebut GBA, yang terdiri dari 4 tahap: building knowledge of the field, modeling of the text, joint construction of the text, dan independent construction of the text. Oke, itu adalah kurikulum 2013. Kita lanjut ke soal setelahnya, yaitu penjelasan sebelumnya. Jelaskan transisi kedua kurikulum Merdeka di bawah Profesor Abdul Mukhti. Paparkan pula perbedaan antara kurikulum Merdeka di era sebelumnya dengan kurikulum Merdeka di era sekarang. Pada kurikulum versi Pak Prof. AB, pendekatannya itu adalah deep learning. Deep learning yang pada 2013 pendekatannya adalah scientific. Pada versi Pak pada ini adalah deep learning. Akan tetapi dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita kan di versinya Pak Nadiem Makarim itu pendekatannya itu GBA. Akan tetapi di versi Pak Prof. AB pendekatannya itu adalah deep learning. Akan tetapi dalam pembelajaran bahasa Inggris kita juga memakai GBA. Jadi kombinasi keduanya antara deep learning dan GBA. Ada era baru muncul asesmen nasional yaitu TKA pada era ini, yaitu tes kemampuan akademik. Pada era Pak Nadiem menekankan profil pelajar Pancasila. Akan tetapi di era Pak Nadiem, Pak AB, Prof. AB sekarang yaitu profil pelajar Pancasila itu dihapus. Adapun hakikat deep learning itu adalah pertama bermakna, kedua berkesadaran, ketiga menggembirakan, pengalaman belajar meliputi pemahaman, aplikasi, dan mengkoreksi. Itu adalah salah satu versi kurikulum Merdeka versi Pak Prof. AB. Munculnya TKA dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan asesmen standar yang telah terjadi di Indonesia. Oke, asesmen standar pertama kali itu pada tahun 1950. Disebut dengan UP, ujian penghabisan. Kemudian berubah menjadi UN, ujian negara. Kemudian sampai 1975 berubah menjadi ujian sekolah. Pada tahun 1975 sampai 2003 disebut dengan EPTANAS. Dari 2003 sampai 2005 disebut menjadi UAN, ujian akhir nasional. Pada tahun 2005 sampai 2015 disebut ujian nasional. Perlu diketahui pada era 1950 sampai 2015 standar kelulusan ditentukan oleh nilai ujian itu sendiri.
Apabila nilainya buruk, maka otomatis tidak lulus dari sekolahan. Karena kelulusan ditentukan oleh nilai itu sendiri. Kemudian direvisi pada tahun 2015 sampai sekarang kelulusan ditentukan oleh pihak sekolah. 2015 pada tahun 2015 berubah menjadi UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Dan sekarang berubah menjadi AN, Asesmen Nasional. Penekanan pada era Pak Nadiem Makarim itu ada dua, literasi dan numerasi. Akan tetapi di versi Pak AB, penekanan asesmen nasional itu dibagi 3, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika. Oke, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada guru, kepada dosen yang telah membimbing saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.